Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur sudah melewati hari Natal tentunya kemarin. Dan hari ini di Australia kita masih sama-sama merayakan Boxing Day, atau hari di mana keluarga kembali berkumpul dan membuka kado biasanya. Ini budaya yang dilakukan di Australia pada khususnya. Namun mungkin di Indonesia ini tidak lazim terjadi. Yang terpenting adalah kita mengerti mengapa Yesus harus lahir ke dunia ini. Dan mulai hari ini setelah kita melewati hari raya Natal, kita mulai mempersiapkan memasuki tahun yang baru. Dan dalam renungan malam ini kita juga masih terus belajar mengenai makna kelahiran Kristus. Lalu kita juga bisa mengaplikasikannya untuk mempersiapkan diri menyambut tahun yang baru di tahun 2025. Dan dalam renungan malam ini saya kembali akan membagikan renungan dengan judul Yesus lahir dalam kesederhanaan, yang diambil dalam Lukas 2 ayat 7 yang berkata demikian. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat mereka di rumah penginapan. Saya percaya saudara sudah pernah membaca ayat ini. Ini adalah ayat yang menggambarkan proses kelahiran Tuhan Yesus, di mana pada waktu Yusuf dan Maria sudah akan mendekati waktunya untuk bersalin, yaitu untuk Maria, mereka berusaha mencari penginapan untuk melahirkan bayi Yesus. Tetapi kita tahu melalui kisah Lukas pasal 2 ini mereka tidak bisa mendapat penginapan, karena pada waktu itu di Bethlehem, karena ada sensus yang dilakukan pada saat itu, maka kota Bethlehem demikian penuhnya sehingga seluruh penginapan fully booked, ya. Kalau zaman sekarang tidak ada tempat bagi Yusuf dan Maria untuk melahirkan bayi Yesus. Dan pada saat mereka mau datang ke salah satu penginapan, mereka tidak ada di sana, dan akhirnya mereka diperbolehkan untuk membawa Yusuf dan Maria, dan juga akhirnya mereka melahirkan di dalam palungan. Saudara, ada begitu banyak penjelasan mengenai palungan ini, di mana Yesus sebenarnya dilahirkan. Ada yang dibilang di tempat di mana biasanya domba-domba stable, ya. Stable itu tempat di mana domba-domba biasanya berbaring atau tidur. Tapi ada juga yang mengatakan palungan ini adalah manger. Manger itu adalah tempat makanan, ya, di mana domba-domba atau binatang-binatang itu biasanya ditaruh atau diletakkan. Dan menurut para ahli, kemungkinan besar penginapan itu pada waktu Maria dan Yusuf mencari penginapan di Bethlehem itu ada di ruangan atas. Dan ruangan atas itu untuk orang-orang yang tidur pada saat itu bermalam sudah penuh semua. Yang ada adalah tinggal ruangan-ruangan yang ada di bawah, dan itu adalah ruangan-ruangan untuk binatang. Makanya di sana dikatakan Yesus dilahirkan di palungan. Walaupun tidak persis apakah Yesus lahir di stable atau di manger atau tempat di mana makanan untuk binatang biasanya ditaruh, yang pasti ini semua menggambarkan kesederhanaan Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Dia lahir bukan dengan keadaan yang mewah, bukan dengan keadaan yang penuh bergelimang harta, tapi ia menunjukkan kerendahan hatinya. Dia datang dalam kerendahan hati sebagai bayi yang mungil. Saudara, ini memberikan pelajaran kepada kita. Untuk memasuki tahun yang baru, kita tidak perlu sok pamer dalam hidup ini. Kita tidak perlu merasa sombong dengan apa yang kita punya, karena kita tahu Raja kita yang sudah lahir itu menggambarkan kesederhanaan. Bahkan dalam hidupnya pun, sekalipun Yesus memiliki segalanya, dia tetap memelihara kesederhanaan itu. Saat dia membutuhkan sesuatu, dia melakukan mujizat, dan saat itu juga yang dibutuhkannya dia bisa adakan. Inilah pola hidup orang Kristen yang seharusnya kita jaga.
Saya tidak katakan saudara tidak boleh memberi barang-barang yang mahal. Kalau memang saudara punya uang untuk itu silakan saja. Namun di hadapan manusia kita tidak boleh sombong dan membanggakan diri seolah-olah kita lebih dari yang lain. Tuhan memberkati kita untuk tujuan bukan untuk pamer, untuk show off, tapi untuk memuliakan Tuhan, membagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kiranya teladan Kristus ini mengingatkan kita untuk hidup dalam kesederhanaan, termasuk memasuki tahun yang baru di tahun 2025 nanti. Kita percaya berkat Tuhan akan Tuhan limpahkan, namun kita pun tetap harus maintain kesederhanaan. Suatu hari kelak Yesus akan datang sebagai Raja, dan dia bukan datang lagi sebagai bayi yang sederhana. Dia akan menjadi Raja dan Hakim yang akan menghakimi seluruh dunia. Biarlah renungan malam ini mengingatkan kita dan juga memberikan kita satu pengertian yang baru bagaimana meneladani hidup Kristus yang sekalipun ia memiliki segalanya, namun tetap hidup dalam kerendah hatian dan kesederhanaan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua, biar kasih Kristus menaungi kita, sehingga kita bisa beristirahat dengan baik, dan besok pagi kita boleh bangun kembali dengan sukacita yang baru dari Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.